Selama setahun ini, aku sudah terbiasa dengan bunyi sendok dan garpu yang beradu di ruang makan. Suara tawa keluarga suamiku yang mengobrol santai sambil menikmati hidangan hangat. Aku berdiri di sudut dapur, menunggu, selalu menunggu. Namaku Sinta. Aku sudah menikah dengan Budi selama setahun. Dari luar, kehidupan kami terlihat sempurna. Rumah besar bertingkat di kawasan elit Jakarta Selatan. Suami yang tampan dan punya pekerjaan bagus sebagai manajer di perusahaan multinasional. Mertua yang tinggal bersama kami di rumah yang sama. Seharusnya aku bersyukur, kan? Tapi ada yang tidak ada yang tahu. Rahasia yang kusimpan rapat-rapat di dalam dadaku. Rahasia yang membuatku menangis setiap malam di kamar mandi. Menutupi mulutku dengan handuk agar Budi tidak mendengar isakanku. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun pukul 5 pagi. Alarm di ponselku berbunyi pelan, dan aku langsung mematikannya sebelum membangunkan Budi yang masih terlelap di sampingku. Pria itu bekerja keras, pulang larut malam, hampir setiap hari. Aku tidak ingin mengganggunya. Dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mengendap-endap keluar dari kamar. Lantai marmer rumah ini dingin menyentuh telapak kakiku yang telanjang. Aku sudah hafal sudut mana yang akan berbunyi jika diinjak, jadi aku menghindarinya. Di dapur, aku mulai menyalakan kompor. Menu hari ini sudah kurencanakan sejak semalam. Nasi goreng spesial, telur dadar, sayur asem, dan sambal terasi buatan sendiri. Ibu Ratna, mertuaku, sangat suka sayur asem. Dia bilang tidak ada yang bisa membuat sayur asem seenak almarhum ibunya. Tapi setidaknya punyaku cukup dimakan. Itu pujian tertinggi yang pernah kudengar darinya. Jam menunjukkan pukul 6 pagi ketika aku selesai memasak. Aroma nasi goreng memenuhi seluruh rumah. Aku sudah menyiapkan meja makan dengan rapi. Piring-piring porselen putih dengan motif bunga di pinggirnya tersusun cantik. Gelas-gelas sudah kuisi air putih. Sendok dan garpu mengkilap bersih. Sinta, suara Ibu Ratna terdengar dari lantai atas. Tajam dan keras, meskipun ini masih pagi sekali. Ya Bu, aku menjawab cepat, berlari kecil menuju tangga. Ibu Ratna sudah berdiri di atas tangga, masih memakai daster batik kesayangannya. Wanita berusia 55 tahun itu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan yang membuatku selalu merasa kecil. Sudah siap sarapannya? Tanyanya, turun tangga dengan langkah yang menghentak. Sudah Bu, saya buatkan sayur asam kesukaan Ibu. Ibu Ratna hanya mengangguk. Tidak ada senyuman, tidak ada ucapan terima kasih. Aku sudah terbiasa. Bangunkan Dewi, dia harus sarapan sebelum berangkat kuliah. Perintahnya sambil berjalan menuju ruang makan. Dewi adalah adik iparku. Anak bungsu Ibu Ratna yang masih kuliah semester akhir di universitas swasta, mahal. Gadis 22 tahun itu dimanja habis-habisan oleh ibunya. Apapun yang Dewi mau, Ibu Ratna akan mengusahakannya. Aku mengetuk pintu kamar Dewi pelan. Dewi, sarapan sudah siap. Tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi, sedikit lebih keras. Dewi, nanti terlambat kuliah. Iya, berisik banget sih, teriak Dewi dari dalam kamar. Aku mendengar suara bantal atau benda lain dilempar ke arah pintu. Aku menghela napas dan kembali ke bawah. Di ruang makan, Ibu Ratna sudah duduk di kursi kebesarannya, yang biasa diduduki almarhum ayah Budi. Dia sedang memainkan ponselnya, scrolling tanpa henti. Ibu, mau saya ambilkan sarapannya? Tawarku. Iya, ambilkan. Jangan banyak nasi, aku lagi diet. Aku mengambil piring dan mulai menyendok nasi goreng. Tidak banyak, sesuai permintaan Ibu Ratna. Lalu kuambil telur dadar yang paling cantik bentuknya, sayur asem 1 centong penuh, dan sambal terasi secukupnya. Ketika aku meletakkan piring itu di hadapan Ibu Ratna, dia menatap makanan itu dengan kening berkerut. Ini banyak banget nasinya. Sudah kubilang aku diet, protesnya. Aku melirik piring itu. Nasi di sana hanya setengah centong. Sangat sedikit untuk ukuran normal. Maaf Bu, saya ambilkan lagi yang lebih sedikit. Sudahlah, buang saja sisanya nanti. Kamu tidak bisa dengar ya kalau orang bicara? Aku menunduk. Maaf Bu. Dewi akhirnya muncul, dengan wajah kusut dan rambut yang berantakan. Dia langsung duduk di kursi tanpa menyapaku. Kakak, ambilkan sarapan aku dong. Aku capek banget, rengeknya sambil menguap lebar. Aku mengambilkan sarapan untuk Dewi. Kali ini aku mengambil porsi yang lebih banyak, karena aku tahu Dewi makan banyak. Telur dadar 2 potong, nasi goreng banyak, sayur asem, dan sambal. Wah, ini baru namanya sarapan, seru Dewi girang ketika melihat piringnya. Kakak Sinta memang paling ngerti aku. Aku tersenyum tipis. Setidaknya ada yang menghargai masakanku. Sinta, kamu tidak usah makan dulu. Tunggu sampai kami selesai.
Nanti kamu makan sisanya saja, kata Ibu Ratna tiba-tiba. Jantungku berhenti sedetik. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kalimat itu. Bahkan, aku sudah mendengarnya setiap hari selama setahun terakhir. Tapi tetap saja, setiap kali mendengarnya, ada yang mencengkeram dadaku. Iya Bu, jawabku pelan. Jangan boros-boros ya. Kamu harus belajar menghargai makanan. Kamu kan dari keluarga sederhana, pasti tidak terbiasa dengan makanan enak seperti ini. Jadi harus belajar tidak boros, tambah Ibu Ratna sambil menyuap nasi goreng ke mulutnya. Aku berdiri di sudut dapur, memeluk tubuhku sendiri. Perutku sudah berbunyi sejak tadi. Aku belum makan sejak kemarin siang. Semalam aku ketiduran sebelum sempat makan malam. Dari keluarga sederhana. Kalimat itu selalu diulang-ulang oleh Ibu Ratna. Seolah-olah itu adalah dosa terbesar dalam hidupku. Ayahku memang hanya seorang tukang ojek. Ibuku berjualan nasi uduk di depan rumah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah Tangerang. Tapi mereka membesarkanku dengan penuh cinta. Mereka menyekolahkanku sampai sarjana, meskipun harus bekerja keras siang malam. Aku lulus sebagai lulusan terbaik di jurusanku, dan sekarang bekerja sebagai guru di sekolah swasta. Aku bertemu Budi di pesta pernikahan teman. Dia sedang pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya. Kami duduk di meja yang sama secara kebetulan. Dia sangat ramah, tidak sombong, meskipun jelas-jelas dari keluarga berada. Kami mengobrol seharian itu, dan aku merasa ada chemistry di antara kami. Budi mengejarku setelah pesta itu. Dia menelepon, mengajak makan siang, mengantarku pulang kerja. Dia baik, perhatian, dan membuatku merasa spesial. Ketika dia melamarku 6 bulan kemudian, aku tidak pikir panjang lagi. Aku mencintainya. Orang tuaku sempat khawatir. Mereka takut aku akan susah menyesuaikan diri dengan keluarga Budi yang kaya. Tapi aku yakin cinta kami akan cukup kuat untuk melewati apapun. Ternyata aku salah. Kakak Sinta, ini telurnya kok keras banget sih. Lain kali digoreng yang lebih sebentar dong, keluh Dewi, memotong lamunanku. Oh, maaf Dewi. Besok akan aku perbaiki, kataku cepat. Ya sudah, aku tidak mau makan telur ini. Buang saja. Dewi mendorong telur itu ke pinggir piringnya dengan wajah jijik. Ibu Ratna sudah selesai makan. Dia meninggalkan banyak nasi di piringnya, padahal tadi protes karena aku mengambil terlalu banyak. Sayur asemnya juga masih tersisa setengah centong. Dia hanya makan sambalnya saja. Sudah, aku kenyang. Kamu cuci piring ya Sinta, kata Ibu Ratna sambil bangkit dari kursi. Baik Bu. Dewi juga sudah selesai. Dia memakan habis nasi gorengnya, tapi sayur asem tidak disentuh sama sekali. Telur dadar yang dikomplainnya juga masih utuh di piring. Kakak, aku berangkat dulu ya. Jangan lupa cuci piringku. Dewi berlalu begitu saja tanpa berterima kasih. Aku menatap meja makan yang berantakan. Piring-piring kotor berserakan. Gelas-gelas bekas. Sendok dan garpu dengan noda makanan. Dan kemudian aku menatap sisa-sisa makanan di piring mereka. Nasi goreng yang sudah dingin dan mengeras. Sayur asem yang kuahnya sudah berkurang dan tidak hangat lagi. Telur dadar yang sisi-sisinya gosong dan keras. Ini akan jadi sarapanku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil piring putih yang paling kecil dari lemari. Bukan piring porselen cantik yang dipakai keluarga Budi. Ini piring plastik yang biasa dipakai untuk tempat sampah organik. Aku menyendok sisa nasi goreng dari piring Ibu Ratna. Nasi yang sudah dingin dan sedikit keras karena kelamaan terbuka. Lalu kuambil telur dadar sisa Dewi yang keras dan gosong di pinggirnya. Sayur asem yang kuahnya sudah mendingin dan terlihat berminyak. Tidak ada sambal terasi lagi. Mereka menghabiskannya semua. Aku duduk di kursi kecil di sudut dapur. Bukan di meja makan yang megah itu. Ibu Ratna bilang, aku tidak pantas makan di sana. Kamu bukan tamu, kamu bagian dari rumah tangga ini. Jadi kamu makan di dapur saja, katanya suatu hari. Sejak itu, aku selalu makan di kursi kayu kecil di sudut dapur, menghadap tembok. Suapan pertama nasi goreng dingin itu masuk ke mulutku. Rasanya hambar. Dingin. Keras. Tapi aku kunyah perlahan, memaksakan diri untuk menelannya. Perutku sudah sangat lapar. Aku mendengar langkah kaki dari tangga. Budi sudah bangun. Sayang, kamu sudah sarapan? Suaranya terdengar dari ruang makan. Aku cepat-cepat menyembunyikan piring plastikku di bawah meja, lalu berlari keluar dari dapur. Sudah, sayang, kamu mau sarapan? Saya buatkan? Tawarku sambil tersenyum, meskipun hatiku remuk. Budi tampan dengan kemeja kerjanya yang rapi. Rambutnya masih basah dari shower. Dia menciumku di kening. Waduh, kamu masak apa? Wangi banget. Nasi goreng spesial dan sayur asem. Duduk dulu, saya ambilkan.
Aku kembali ke dapur dan mengambil nasi goreng yang masih hangat di rice cooker. Syukurlah masih ada sisa. Kuambil juga sayur asem yang masih di panci, telur dadar yang masih bagus bentuknya, dan sambal terasi yang kusimpan di toples. Aku menyajikannya di hadapan Budi dengan porsi yang besar. Dia perlu energi untuk bekerja seharian. Wah, enak banget ini. Sayang, kamu memang istri terbaik, puji Budi setelah menyuap nasi goreng ke mulutnya. Matanya berbinar. Aku tersenyum, kali ini lebih tulus. Setidaknya ada yang menghargai masakanku. Setidaknya suamiku bahagia. Kamu sudah makan? Kok porsimu mana? Tanya Budi sambil mengunyah. Sudah kok, tadi saya makan duluan. Saya makannya banyak, sampai kekenyangan. Dustaku sambil tertawa kecil. Budi mengangguk percaya. Ya sudah, kalau gitu. Oh iya, hari ini aku pulang malam lagi ya. Ada meeting penting dengan klien dari Singapura. Mungkin sampai jam 9 atau 10 malam. Hatiku sedikit hancur mendengarnya. Budi hampir selalu pulang malam belakangan ini. Kami jarang punya waktu berdua. Baik sayang, hati-hati di jalan ya. Setelah Budi berangkat kerja, aku kembali ke dapur. Piring plastik dengan sisa makanan dinginku masih tergeletak di bawah meja. Aku duduk lagi di kursi kecil itu dan melanjutkan sarapan yang tertunda. Telur dadar yang keras itu susah dikunyah. Sayur asem yang dingin terasa anyir. Tapi aku paksa diri untuk menghabiskannya. Ini satu-satunya makanan yang akan kumakan sampai siang nanti, ketika keluarga Budi makan siang dan meninggalkan sisa untukku. Setelah selesai makan, aku mencuci semua piring kotor. Ada 7 piring, 4 gelas, dan berbagai sendok garpu. Air sabun memutihkan tanganku yang sudah kasar karena sering mencuci. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku harus bersiap ke sekolah. Aku mengajar di sekolah swasta tidak jauh dari rumah. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tuaku setiap bulan. Di kamar, aku berganti pakaian dengan baju kerja. Rok panjang hitam dan blus putih lengan panjang. Aku menatap pantulanku di cermin. Wajahku terlihat lebih tirus dari biasanya. Mataku sedikit cekung. Bajuku yang dulu pas, sekarang terlihat longgar di bagian pinggang. Aku sudah turun berat badan hampir 10 kilogram dalam setahun terakhir. Budi sempat bertanya kenapa aku jadi kurus, tapi aku selalu bilang aku sedang diet sehat. Dia percaya saja. Bagaimana aku bisa bilang yang sebenarnya? Bahwa aku kurus karena hanya makan sisa makanan keluarganya setiap hari? Bahwa mertuanya memperlakukanku seperti pembantu? Bahwa aku tidak pernah mendapat porsi makanan yang layak? Budi sangat menyayangi ibunya. Ibu Ratna adalah segalanya baginya. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung, dan sejak itu, Ibu Ratna jadi sangat protektif terhadap anak-anaknya, terutama Budi sebagai anak laki-laki satu-satunya. Ketika Budi membawaku ke rumah untuk pertama kali, Ibu Ratna langsung tidak menyukaiku. Aku bisa melihatnya dari tatapannya. Tatapan yang menilai, yang meremehkan, yang mengatakan aku tidak cukup baik untuk anaknya. Kamu kerja di mana? Tanyanya saat itu. Saya guru di sekolah swasta, Bu. Jawabku sopan. Oh guru, gajinya pasti tidak seberapa ya? Budi kan sudah penghasilan besar. Kamu tidak usah kerja juga tidak apa-apa kok. Aku tersenyum kikuk. Saya suka mengajar, Bu. Rasanya menyenangkan bisa mendidik anak-anak. Ibu Ratna hanya mengangguk dingin. Ya sudahlah. Yang penting, kamu bisa masak dan urus rumah dengan baik. Itu tugas istri yang utama. Sejak awal, dia sudah menetapkan aku sebagai istri yang hanya bertugas memasak dan mengurus rumah. Meskipun aku juga bekerja, aku tetap harus bangun paling pagi. Masak untuk semua orang, bersih-bersih rumah, dan mencuci semua pakaian kotor. Awalnya aku pikir ini hanya masa penyesuaian, bahwa lambat laun Ibu Ratna akan menerimaku. Tapi semakin lama, perlakuannya semakin buruk. Dan puncaknya adalah ketika dia mulai melarangku makan bersama mereka di meja makan. Itu terjadi 3 bulan setelah pernikahan kami. Saat itu kami semua sedang makan malam bersama. Aku duduk di samping Budi, menikmati ayam goreng yang kumasak sendiri. Ibu Ratna tiba-tiba menatapku tajam. Sinta, seharusnya kamu makan setelah kami selesai, katanya di depan semua orang. Aku terkejut, Budi juga terkejut. Ibu, kenapa? Sinta kan istri saya, dia bagian dari keluarga ini. Justru, karena dia bagian dari keluarga ini, dia harus tahu aturan. Di keluarga kita, menantu perempuan makan setelah yang lain selesai. Itu tradisi keluarga kita. Aku tidak pernah mendengar tradisi seperti itu sebelumnya. Tapi, Budi terlihat ragu, seolah dia ingat sesuatu. Tapi Bu, Sinta sudah masak untuk kita semua. Kasihan kalau dia makan terakhir, makanannya pasti sudah dingin. Budi membelaku. Tidak apa-apa. Menantu harus belajar menghormati keluarga suami. Ini demi kebaikannya juga.
Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi makan bersama mereka di meja makan. Aku selalu makan di dapur setelah mereka selesai, dengan sisa makanan yang mereka tinggalkan. Pada awalnya, Budi memprotes. Tapi Ibu Ratna sangat gigih, dan lambat laun Budi menyerah. Dia mulai pulang semakin malam, menghindari waktu makan malam. Mungkin dia merasa bersalah melihatku. Atau mungkin dia tidak ingin konflik dengan ibunya. Aku tidak pernah komplain. Aku mencoba jadi istri yang baik, menantu yang baik. Aku pikir kalau aku cukup baik, cukup patuh, cukup mengalah, mereka akan menghargaiku suatu hari nanti. Tapi hari itu tidak pernah datang. Di sekolah, aku mencoba melupakan semua masalah rumah tanggaku. Aku fokus mengajar anak-anak kelas 4 SD. Mereka lucu-lucu, polos, dan penuh energi. Mereka membuatku tersenyum, membuatku lupa sejenak tentang kehidupanku yang menyedihkan. Bu Sinta, kenapa ibu jadi kurus? Ibu sakit ya? Tanya salah satu muridku, Zahra, gadis kecil berambut panjang dengan pita merah di kepalanya. Aku tersentak, bahkan anak kecil bisa melihat perubahanku. Tidak kok Zahra, ibu hanya lagi rajin olahraga, dustaku sambil tersenyum. Tapi kata mama aku, kalau kurus berarti kurang makan, ibu harus makan banyak supaya sehat. Aku menepuk kepala Zahra lembut. Baik, ibu akan makan banyak. Terima kasih ya sudah perhatian sama ibu. Saat istirahat siang, aku duduk di kantin guru sambil membuka bekal yang kubawa dari rumah. Isi bekalku hanya nasi putih sedikit dan tempe goreng 2 potong. Aku tidak sempat mengambil lauk lain tadi pagi. Sinta, cuma itu doang bekalmu? Ayo makan bareng aku bawa banyak nih. Bu Rina, guru matematika yang jadi teman dekatku, menawarkan bekalnya yang penuh dengan nasi, ayam bakar, dan sayur lodeh. Aku menggeleng. Tidak usah Bu Rina, saya sudah cukup kok. Kamu yakin? Kamu kelihatan semakin kurus aja, Sin. Apa ada masalah dengan Budi? Aku terdiam. Sebenarnya aku ingin sekali curhat, ingin sekali bercerita tentang penderitaanku. Tapi aku takut. Takut dihakimi. Takut dianggap tidak bisa jadi istri yang baik. Takut Bu Rina akan bilang ke orang lain. Tidak ada masalah kok, Bu. Cuman lagi banyak kerjaan rumah aja, jadi suka lupa makan. Jawabku dengan senyum yang kupaksakan. Bu Rina menatapku dengan tatapan yang tidak percaya, tapi dia tidak memaksa. Ya sudah kalau begitu. Tapi kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama aku ya. Aku siap dengar. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Pulang sekolah, aku langsung bergegas ke rumah. Aku harus segera masak untuk makan malam. Ibu Ratna sudah pasti akan marah kalau makanannya terlambat. Di rumah, aku langsung ke dapur. Ibu Ratna sedang nonton sinetron di ruang keluarga, sementara Dewi tidak terlihat di mana-mana. Mungkin masih kuliah. Sinta, kamu sudah pulang? Cepat masak, aku lapar. Teriak Ibu Ratna dari ruang keluarga tanpa menoleh. Baik, Bu. Ibu mau makan apa malam ini? Terserah, yang penting enak dan cepat. Aku membuka kulkas dan melihat isinya. Ada ayam, ikan, sayuran, dan berbagai bumbu. Aku memutuskan untuk memasak ayam bakar kecap, sayur bayam, dan sambal goreng kentang. Menu yang cukup lengkap dan sehat. Aku mulai memasak dengan cekatan. Tanganku sudah hafal setiap langkah. Memotong ayam, membersihkan ikan, mencuci sayuran, mengiris bumbu. Semua kulakukan sambil sesekali melirik jam. Budi bilang dia pulang jam 9 malam. Masih lama. Jam 6 sore, makanan sudah siap. Aku menyiapkan meja makan dengan rapi seperti biasa. Ibu Ratna dan Dewi yang sudah pulang langsung duduk di meja makan. Wah, hari ini masakannya banyak ya, seru Dewi girang. Iya, aku sengaja masak banyak, supaya besok masih ada sisa, jawabku sambil mengambilkan nasi untuk mereka. Ibu Ratna mencicipi ayam bakarku. Dia mengunyah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kecapnya kemanisan. Lain kali jangan terlalu banyak kecap, komentarnya. Hatiku sedikit sakit mendengarnya, tapi aku tetap tersenyum. Baik, Bu, akan saya perbaiki. Mereka makan dengan lahap. Ayam bakar yang katanya kemanisan itu habis dimakan. Sayur bayam dan sambal goreng kentang juga ludes. Aku berdiri di dapur, menonton mereka makan sampai kenyang. Ah, aku kenyang banget, Kakak Sinta. Aku ambil ayamnya terlalu banyak ya. Sisanya tinggal sedikit deh, kata Dewi sambil menepuk-nepuk perutnya. Tidak apa-apa, Dewi. Sinta, cuci piringnya sekarang. Jangan nanti-nanti, perintah Ibu Ratna sambil bangkit dari kursi. Baik, Bu. Aku menghampiri meja makan dan melihat sisa makanan di piring-piring mereka. Ayam bakar tinggal 2 potong kecil yang tulangnya banyak. Sayur bayam sudah habis, hanya tinggal kuah sedikit. Sambal goreng kentang tinggal 3 potong kecil. Aku mengambil piring plastikku dan menyendok sisa-sisa itu. Nasi putih yang sudah dingin, ayam dengan tulang banyak, dan 3 potong kentang kecil.
Tidak ada sayur bayam lagi. Aku duduk di kursi kecilku di sudut dapur dan mulai makan. Ayam bakarnya masih enak meskipun sudah dingin. Tapi tulang-tulangnya membuat aku harus berhati-hati saat mengunyah. Sambal goreng kentangnya sudah tidak garing lagi, jadi agak lembek. Perutku masih terasa lapar setelah menghabiskan semua itu, tapi tidak ada makanan lain lagi. Aku minum air putih banyak-banyak untuk mengisi perut. Jam 9 malam, Budi belum juga pulang. Aku mengirim pesan WhatsApp. "Sayang, sudah makan malam? Hati-hati di jalan ya." Balasannya datang setengah jam kemudian. "Sudah sayang, aku makan sama klien tadi. Sekarang masih di jalan. Love you. Love you too." Aku tersenyum sedih menatap ponselku. Budi makan di luar bersama kliennya. Pasti enak dan kenyang. Sementara aku di sini makan sisa makanan keluarganya. Tapi aku tidak bisa marah pada Budi. Dia bekerja keras untuk keluarga kami. Dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini setiap hari. Dan aku tidak akan pernah memberitahunya, karena aku takut merusak hubungannya dengan ibunya. Aku lebih baik menderita sendirian daripada membuat Budi terjepit di antara aku dan ibunya. Malam itu, seperti biasa, aku menangis di kamar mandi. Air shower menyamarkan suara isakanku. Aku menangis untuk diriku sendiri, untuk kehidupan pernikahan yang kubayangkan sangat berbeda dengan kenyataan, untuk cinta yang tidak cukup kuat melindungiku. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Tapi aku tidak punya jawaban. Yang aku tahu hanya satu hal. Aku mencintai Budi, dan demi cinta itu aku akan terus bertahan. Entah sampai kapan. Esok harinya adalah hari Jumat. Hari yang spesial karena akhir pekan sudah di depan mata. Tapi bagiku, akhir pekan justru lebih berat. Karena Budi di rumah, Ibu Ratna jadi lebih cerewet dan lebih banyak permintaan. Pagi itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jam 4 pagi aku sudah di dapur, mempersiapkan sarapan istimewa. Aku mau masak bubur ayam untuk sarapan, karena Ibu Ratna pernah bilang dia suka bubur ayam. Membuat bubur ayam butuh waktu lama. Aku harus merebus ayam dulu sampai empuk, lalu menyuir-nyuirnya. Berasnya direbus dengan kaldu ayam sampai lembut dan creamy. Kemudian, aku siapkan topping-toppingnya. Bawang goreng, seledri cincang, kacang tanah goreng, kerupuk, dan cakwe. Jam 7 pagi, bubur ayam sudah siap. Aromanya harum sekali memenuhi rumah. "Wah, wangi banget. Kamu masak apa, sayang?" Budi sudah bangun dan turun ke bawah. "Bubur ayam. Ibu suka bubur ayam." "Wah, aku juga suka. Kamu memang istri paling baik." Budi memelukku dari belakang dan mencium pipiku. Aku tersenyum, kali ini dengan tulus. Pelukan Budi selalu membuatku merasa lebih baik, meskipun hanya sebentar. Ibu Ratna dan Dewi juga turun. Mereka langsung duduk di meja makan dengan wajah ceria. "Bubur ayam. Wah, Sinta, kamu ingat aku suka bubur ayam ya?" kata Ibu Ratna, untuk pertama kalinya dengan nada yang agak ramah. "Iya, Bu. Saya harap Ibu suka." Aku menyajikan bubur ayam di mangkuk-mangkuk cantik, lengkap dengan semua toppingnya. Mereka semua makan dengan lahap dan senang. "Enak banget, sayang. Kamu harus masak ini lebih sering," puji Budi sambil terus menyendok bubur ayamnya. Hatiku menghangat mendengar pujian itu. Akhirnya, aku bisa membuat mereka semua senang. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah mereka semua selesai makan, aku melihat sisa bubur ayam di panci. Hampir habis. Tinggal sedikit sekali di dasar panci. Mungkin cuma setengah mangkuk. Topping-toppingnya juga sudah habis semua. Tidak ada bawang goreng, tidak ada kacang, tidak ada cakwe. Aku mengambil piring plastikku dan menyendok sisa bubur ayam yang tinggal di dasar panci itu. Bubur yang sudah sedikit gosong karena menempel di dasar. Tidak ada topping apapun. Aku duduk di kursi kecilku dan makan bubur ayam tanpa topping itu. Rasanya hambar dan sedikit pahit karena gosong. Tapi aku habiskan juga, karena aku tidak tahu kapan aku akan makan lagi. Siang hari, Budi mengajakku ke mall. "Ayo kita kencan, sudah lama kita tidak quality time berdua." Aku senang sekali. Sudah berbulan-bulan kami tidak pergi berdua. Aku cepat-cepat mandi dan bersiap. "Ibu, kami mau keluar sebentar ya," pamit Budi pada Ibu Ratna. "Mau kemana?" "Ke mall, Ibu. Mau jalan-jalan sebentar." Ibu Ratna melirik aku dengan tatapan yang tidak suka. "Sinta, kamu sudah masak untuk makan siang?" "Belum, Bu. Saya pikir..." "Ya sudah, kamu masak dulu sebelum pergi. Kami mau makan siang jam 12. Jangan terlambat." Hatiku hancur, tapi aku tidak bisa protes. "Tapi Bu, kami mau pergi sekarang. Sinta bisa masak nanti sore," kata Budi sedikit kecewa. "Tidak bisa, aku sudah lapar. Sinta harus masak sekarang." Budi menatapku. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya.
Tapi aku tahu dia tidak akan melawan ibunya. Tidak apa-apa, sayang. Aku masak dulu. Cepat kok, 1 jam selesai. Kita pergi siang aja, kataku sambil tersenyum, meskipun hatiku sedih. Ya sudah, kalau begitu. Aku tunggu di kamar ya. Aku kembali ke dapur dengan langkah berat. Aku membuka kulkas dan mengambil bahan-bahan untuk masak. Kali ini aku pilih menu yang cepat. Mie goreng dan ayam goreng. Aku masak dengan cepat, tapi tetap hati-hati. Aku tidak mau mengecewakan Ibu Ratna dan membuat Budi menunggu lebih lama. Jam 12 tepat, makanan sudah siap. Ibu Ratna dan Dewi langsung makan dengan lahap. Budi sudah turun, sudah rapi dengan kaos polo dan celana jeans. Kamu sudah makan, sayang? Tanya Budi. Sudah kok, tadi sambil masak aku nyemil, dustaku lagi. Kami akhirnya berangkat ke mall jam 1 siang. Aku senang meskipun perutku masih lapar. Yang penting aku bisa bersama Budi. Di mall, kami jalan-jalan sambil melihat-lihat toko. Budi membelikanku dress cantik berwarna biru muda. Ini pasti cocok sama kamu, katanya sambil menyodorkan dress itu. Aku mencobanya, dan memang bagus. Tapi ketika aku lihat di cermin, dress itu terlihat longgar di bagian pinggang dan dada. Ukuran yang sama dengan dulu, tapi sekarang kebesaran karena aku sudah kurus. Kok kebesaran ya? Kamu memang kurus banget sekarang. Kamu sakit apa gimana? Tanya Budi. Keningnya berkerut. Tidak kok, cuma lagi diet sehat. Aku mau hidup lebih sehat, jawabku sambil tertawa kecil. Diet ketat banget kayaknya. Jangan terlalu dipaksakan ya sayang. Aku suka kamu apa adanya. Aku memeluk Budi erat-erat. Seandainya dia tahu aku tidak sedang diet. Seandainya dia tahu aku sedang kelaparan setiap hari. Tapi aku tidak akan pernah bilang. Aku tidak akan pernah merusak kebahagiaannya. Jam 5 sore kami pulang ke rumah. Di rumah, Ibu Ratna langsung menyambutku dengan wajah kesal. Sinta, kamu kemana saja? Sudah jam 5. Kamu harus masak untuk makan malam. Kami semua lapar. Maaf Bu, saya langsung masak sekarang. Aku berlari ke kamar, ganti baju, lalu langsung ke dapur. Budi terlihat kesal dengan ibunya, tapi dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Aku masak dengan cepat untuk makan malam. Tumis kangkung, ikan goreng, dan tempe bacem. Menu sederhana tapi enak. Mereka semua makan dengan lahap seperti biasa, dan aku seperti biasa menunggu di dapur sampai mereka selesai. Sisa makanan malam itu sangat sedikit. Ikan goreng hanya tinggal kepala dan ekornya. Tumis kangkung tinggal sedikit batang yang keras. Tempe bacem tinggal 2 potong kecil. Aku makan sisa itu dengan perasaan hampa. Perutku masih lapar, tapi aku sudah terbiasa dengan rasa lapar ini. Malam itu, Budi memelukku di tempat tidur. Maaf ya, sayang. Hari ini kita kencannya jadi kacau gara-gara ibu, katanya pelan. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah jalan-jalan berdua. Kamu tidak keberatan tinggal sama ibu dan Dewi kan? Aku tahu kadang-kadang ibu agak cerewet, tapi dia maksudnya baik kok. Dia cuma khawatir sama kita. Aku terdiam. Cerewet? Hanya itu? Kalau Budi tahu apa yang sebenarnya terjadi setiap hari. Tidak keberatan kok. Ibu baik-baik saja, kataku, menambah deretan dustaku yang sudah sangat panjang. Syukurlah, aku senang kamu dan ibu bisa akur. Itu penting banget buat aku. Budi menciumku dan memelukku lebih erat. Aku membalas pelukannya, mencoba menikmati kehangatan ini. Karena aku tahu, besok pagi semuanya akan kembali seperti semula. Aku akan bangun paling pagi. Aku akan masak untuk semua orang. Aku akan berdiri di dapur menunggu mereka selesai makan. Dan aku akan makan sisa makanan mereka yang sudah dingin dan tidak enak lagi. Begitu seterusnya. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Setahun sudah aku menjalani hidup seperti ini. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku masih sanggup bertahan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun pagi, masak, menunggu keluarga Budi selesai makan, lalu makan sisa mereka. Mengajar di sekolah dengan perut setengah kosong, pulang, masak lagi, menunggu lagi, makan sisa lagi. Begitu terus berulang tanpa henti. Tubuhku semakin kurus, bajuku semakin longgar, wajahku semakin pucat. Tapi aku terus tersenyum di depan Budi, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu hari Rabu sore, aku sedang mengajar di kelas. Ketika tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Ruang kelas seolah berputar. Aku mencoba berpegangan pada meja, tapi kakiku lemas. Bu Sinta, ibu kenapa? Suara Zahra terdengar dari jauh, seolah berkabut. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di ruang UKS sekolah. Bu Rina sedang duduk di sampingku, wajahnya penuh kekhawatiran. Sinta,
Syukurlah kamu sudah sadar. Kamu pingsan di kelas tadi. Anak-anak pada panik semua, kata Bu Rina sambil memegang tanganku. Aku mencoba duduk, tapi kepalaku masih pusing. Maaf, Bu. Saya merepotkan. Sudah berapa lama kamu tidak makan dengan benar, Sin? Tanya Bu Rina dengan nada tegas. Kamu ini terlalu kurus, tidak sehat. Saya baik-baik saja, Bu. Mungkin tadi cuma kurang tidur. Jangan bohong, Sinta. Aku sudah perhatikan kamu dari beberapa bulan terakhir. Kamu semakin kurus. Bekalmu selalu sedikit. Kamu sering terlihat lemas. Ada apa sebenarnya? Air mataku tiba-tiba mengalir tanpa bisa kutahan. Semua beban yang selama ini kusimpan, seolah meledak begitu saja. Aku menangis terseduh-seduh di pelukan Bu Rina. Bu, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Isakanku. Bu Rina memelukku erat. Cerita sama saya, Sin. Apa yang terjadi? Apa Budi menyakitimu? Aku menggeleng cepat. Bukan Budi, Bu. Budi baik. Dia tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya, setelah setahun penuh menyimpan semuanya sendiri, aku menceritakan semuanya pada Bu Rina. Tentang Ibu Ratna yang melarangku makan bersama keluarga. Tentang sisa makanan dingin yang jadi makananku setiap hari. Tentang bagaimana aku harus bangun paling pagi dan tidur paling malam untuk melayani mereka semua. Tentang bagaimana aku tidak berani bilang pada Budi karena takut merusak hubungannya dengan ibunya. Bu Rina mendengarkan dengan wajah yang semakin marah. Sinta, ini bukan perlakuan yang wajar, ini namanya penyiksaan. Kamu harus bilang ke Budi, seru Bu Rina setelah aku selesai bercerita. Tapi Bu, Budi sangat sayang sama ibunya. Kalau saya bilang, dia pasti tidak akan percaya. Dia akan pikir saya mengada-ada atau lebay. Lalu kamu mau sampai kapan seperti ini? Sampai kamu mati kelaparan? Aku terdiam. Pertanyaan yang sama yang selalu kuajukan pada diriku sendiri. Dengar, Sin, aku tahu kamu sayang sama Budi, tapi kamu tidak bisa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan dirimu sendiri demi siapapun, bahkan demi suamimu, kata Bu Rina sambil memegang kedua bahuku, menatapku dengan serius. Kamu harus bilang ke Budi. Kalau dia cinta kamu, dia pasti akan percaya. Tapi, bagaimana caranya, Bu? Kalau saya bilang begitu saja, sepertinya saya cuma mau cari-cari masalah dengan mertuaku. Bu Rina berpikir sejenak. Kalau begitu, kamu harus ada bukti. Rekam atau foto, kalau mereka lagi makan dan kamu harus menunggu. Atau suruh Budi pulang lebih awal tanpa bilang, biar dia bisa lihat sendiri. Ide itu sebenarnya terlintas di pikiranku sebelumnya, tapi aku selalu mengabaikannya. Rasanya seperti pengkhianatan. Seperti aku sengaja menjebak keluarga Budi. Tapi mungkin Bu Rina benar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Pikirin dulu, Sin. Tapi jangan terlalu lama. Kamu butuh pertolongan sekarang. Dan kalau Budi tidak bisa membantumu, kamu harus siap untuk membuat keputusan besar, kata Bu Rina dengan nada yang sedikit menakutiku. Keputusan besar? Apa maksudnya? Meninggalkan Budi? Tidak, aku tidak bisa membayangkannya. Aku mencintai Budi. Sangat mencintainya. Sore itu aku pulang dengan pikiran yang kacau. Di rumah, seperti biasa, Ibu Ratna langsung menyambutku dengan tuntutan. Sinta, kamu telat, cepat masak, kami sudah lapar dari tadi. Aku masuk ke dapur tanpa menjawab dan mulai memasak. Tanganku bergerak otomatis memotong sayuran, mencuci ayam, menumis bumbu. Pikiranku melayang ke percakapan dengan Bu Rina tadi. Haruskah aku bilang ke Budi? Haruskah aku membiarkan dia melihat sendiri bagaimana aku diperlakukan? Makan malam itu adalah ayam rica-rica, sayur asem, dan tahu goreng. Mereka makan dengan lahap seperti biasa. Aku berdiri di dapur, menatap mereka dari kejauhan. Ibu Ratna tertawa-tawa dengan Dewi, membicarakan gosip tetangga. Dewi sibuk dengan ponselnya sambil makan. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Tidak ada yang bertanya apakah aku sudah makan atau tidak. Bagi mereka, aku hanyalah pelayan, bukan bagian dari keluarga. Malam itu, Budi pulang jam 11. Dia terlihat sangat lelah. Sayang, kamu sudah makan malam? Tanyanya sambil memelukku. Sudah kok. Kamu sudah makan? Mau saya buatkan sesuatu? Sudah. Makan sama tim di kantor tadi. Aku capek banget, sayang. Aku mau tidur dulu ya. Budi langsung merebahkan diri di tempat tidur dan tertidur dalam hitungan menit. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dia bekerja keras untuk kita, untuk masa depan kita. Tapi dia tidak tahu apa yang kutanggung di rumah ini setiap hari. Haruskah aku memberitahunya? Beberapa hari kemudian adalah hari Jumat. Aku ingat, Bu Rina bilang padaku untuk membuat Budi pulang lebih awal tanpa bilang, supaya dia bisa melihat sendiri. Tapi bagaimana caranya?
Aku tidak bisa begitu saja memintanya pulang cepat tanpa alasan yang jelas. Siang itu, aku sedang mengajar ketika tiba-tiba mendapat ide. Aku bisa bilang aku tidak enak badan, lalu minta Budi pulang lebih awal untuk menemaniku. Tapi aku harus bilangnya mendadak, jadi dia tidak sempat memberitahu ibunya. Yah, itu bisa berhasil. Setelah sekolah selesai, aku mengirim pesan ke Budi. Sayang, aku tidak enak badan. Kamu bisa pulang lebih awal hari ini? Aku butuh kamu di rumah. Balasannya cepat. Kamu kenapa, sayang? Serius? Oke, aku usahakan pulang jam 7 malam ya. Istirahat dulu di rumah. Jam 7 malam. Biasanya Budi pulang jam 9 atau 10. 2 jam lebih awal dari biasanya. Dan di jam 7, keluarga biasanya baru selesai makan malam. Sempurna. Aku pulang ke rumah dengan jantung berdebar-debar. Aku merasa seperti sedang berkhianat, seperti sedang memasang jebakan. Tapi aku juga tahu ini mungkin satu-satunya cara agar Budi percaya padaku. Di rumah, aku langsung ke dapur dan mulai masak untuk makan malam. Aku sengaja membuat menu favorit Ibu Ratna. Soto ayam dengan nasi putih hangat dan kerupuk. Wah, soto ayam! Sinta, kamu kok tahu aja aku lagi pengen soto ayam? Seru Ibu Ratna senang ketika mencium aromanya. Aku hanya tersenyum. Kebetulan, Bu, saya juga lagi ingin soto ayam. Jam 6:30, soto ayam sudah siap. Aku menyajikannya di meja makan. Ibu Ratna, Dewi, dan Pak Hadi, ayah Budi yang jarang pulang karena sering dinas, duduk di meja makan. Budi belum pulang, tanya Pak Hadi. Belum, Pak. Katanya ada meeting sampai malam, jawabku. Mereka mulai makan dengan lahap. Soto ayamku memang enak, kalau boleh aku bilang sendiri. Kuahnya gurih, ayamnya empuk, dan bumbunya pas. Aku berdiri di dapur seperti biasa, menunggu mereka selesai. Jantungku berdebar-debar menunggu Budi pulang. Jam menunjukkan pukul 7:30. Biasanya mereka sudah selesai makan sekitar jam ini. Ibu Ratna menghabiskan semua sotonya. Dewi juga. Pak Hadi bahkan minta tambah. Sinta, sotonya enak banget. Kamu harus masak ini lebih sering, puji Pak Hadi. Terima kasih, Pak. Jam 8 kurang seperempat, mereka bertiga sudah selesai makan dan meninggalkan meja makan. Aku menghampiri meja dan melihat sisa-sisa di mangkuk mereka. Soto ayam tinggal sedikit kuah bening di dasar mangkuk. Semua ayam, kentang, tomat, dan telur sudah habis. Nasi putih juga hampir habis. Kerupuk ludes tidak tersisa. Aku mengambil piring plastikku dan menyendok sisa-sisa itu. Hanya nasi setengah centong, kuah soto bening tanpa isi apapun, dan 3 lembar daun seledri yang mereka tinggalkan. Aku duduk di kursi kecilku di sudut dapur. Aku meletakkan piring plastik itu di pangkuanku karena tidak ada meja kecil di sudut ini. Mulai menyendok nasi dengan kuah soto yang bening dan tidak ada rasanya karena semua bumbunya sudah diserap oleh ayam dan kentang yang sudah dimakan. Air mataku menetes. 1, 2, 3, aku menangis sambil makan. Mungkin ini terakhir kalinya aku harus makan seperti ini. Mungkin setelah Budi melihat, semuanya akan berubah. Atau mungkin tidak. Mungkin dia akan marah padaku karena mengada-ada. Mungkin dia akan membela ibunya. Tapi setidaknya aku sudah mencoba. Aku sedang menyendok kuah soto yang terakhir ketika mendengar suara pintu depan terbuka. Langkah kaki yang aku kenal sangat baik. Budi. Jantungku berdetak sangat kencang sampai aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Tanganku gemetar memegang sendok. Assalamualaikum. Suara Budi terdengar dari ruang tamu. Waalaikumsalam, jawab Ibu Ratna dari ruang keluarga. Suaranya terdengar terkejut. Budi, kamu sudah pulang? Cepat sekali hari ini. Iya, Bu. Sinta bilang dia tidak enak badan. Dia mana? Aku terdiam di sudut dapur. Piring plastik masih di pangkuanku. Kuah soto yang bening dan tidak berisi masih tersisa sedikit. Oh, Sinta? Tadi kayaknya dia masih di dapur. Cuci piring mungkin, jawab Ibu Ratna. Langkah kaki Budi mendekat ke arah dapur. Aku tidak bisa bergerak, aku membeku di tempat. Dan kemudian dia ada di sana. Berdiri di pintu dapur. Menatapku. Aku. Duduk di kursi kayu kecil di sudut dapur yang gelap, piring plastik lusuh di pangkuanku. Kuah soto bening yang jelas-jelas hanya sisa. Wajahku yang basah oleh air mata. Waktu seolah berhenti. Budi menatapku dengan mata yang membesar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin berkata sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Aku juga menatapnya. Air mataku semakin deras mengalir. Sinta, suaranya serak. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Budi masuk ke dapur dengan langkah cepat.
Dia merebut piring plastik dari pangkuanku dan menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa kudeskripsikan. Marah, sedih, kecewa, syok, semuanya tercampur jadi satu. Ini makananmu? Tanyanya dengan suara gemetar. Kuah soto tanpa isi, di piring plastik, sambil duduk di lantai. Aku mengangguk pelan, masih tidak bisa berkata apa-apa. Budi berbalik dan berjalan cepat ke ruang makan. Aku mendengarnya membuka tutup panci soto ayam yang masih di atas kompor. Kosong, tidak ada sisa apapun. Dia kembali ke dapur dengan wajah yang semakin merah. Tidak ada makanan lain? Sama sekali? Aku menggeleng. Berapa lama, Sinta? Tanyanya. Suaranya keras, tapi aku tahu dia tidak marah padaku. Berapa lama kamu makan seperti ini? Sejak 3 bulan setelah kita menikah, jawabku dengan suara yang hampir berbisik. Setahun, teriaknya. Saking kerasnya sampai mengejutkan aku. Setahun kamu makan seperti ini dan kamu tidak bilang apa-apa padaku. Aku takut kamu tidak percaya. Tidak percaya? Sinta, kamu istriku. Kenapa aku tidak akan percaya? Suara teriakan Budi membuat Ibu Ratna dan Dewi keluar dari ruang keluarga. Mereka berdiri di pintu dapur dengan wajah terkejut. Budi, kenapa teriak-teriak? Ada apa? Tanya Ibu Ratna. Budi berbalik menghadap ibunya. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ibu, katanya dengan suara yang berusaha tenang, tapi jelas-jelas menahan amarah. Selama ini ibu kasih Sinta makan apa? Ibu Ratna terlihat bingung. Ya makan seperti biasa, kenapa? Seperti biasa, Budi mengangkat piring plastik yang tadi kupgang. Ini yang ibu bilang seperti biasa? Ibu Ratna melirik piring itu sekilas lalu mengalihkan pandangan. Itu kan sisa. Memang kenapa? 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 Budi hampir berteriak lagi. Ini sisa makanan, Bu. Kuah soto tanpa isi apapun. Ini yang ibu kasih untuk istri saya. Budi, jangan marah-marah dulu. Dengarkan ibu jelaskan. Jelaskan apa, Bu? Jelaskan kenapa istri saya yang sudah masak untuk semua orang di rumah ini, yang bangun paling pagi, yang tidur paling malam, cuma dapat makan sisa makanan di piring plastik? Ibu Ratna mulai terlihat defensif. Itu kan untuk mengajarkannya tidak boros. Dia kan dari keluarga sederhana, harus belajar menghargai makanan. Menghargai makanan? Budi tertawa sarkastis, suara yang asing di telingaku, karena Budi tidak pernah seperti ini. Dengan cara membiarkannya kelaparan, lihat dia, Bu, lihat! Budi menarikku untuk berdiri dan membawaku ke tengah dapur di bawah lampu yang terang. Lihat betapa kurusnya dia, lihat matanya yang cekung, lihat bajunya yang longgar. Ini karena dia hanya makan sisa makanan kita setiap hari. Ibu Ratna menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kasihan, tapi lebih seperti rasa bersalah. Saya tidak tahu dia sampai sekurus itu, kata Ibu Ratna pelan. Tidak tahu, bagaimana ibu bisa tidak tahu? Dia tinggal di rumah yang sama dengan kita. Budi, jangan kasar sama ibu. Dewi ikut bicara, membela ibunya. Ibu kan cuma mendidik kakak Sinta. Budi menoleh ke Dewi dengan tatapan tajam. Mendidik? Kamu pikir ini mendidik? Ini namanya penyiksaan. Kakak Sinta sendiri tidak pernah protes, bantah Dewi lagi. Karena dia terlalu baik, terlalu takut membuat masalah, terlalu mencintaiku untuk merusak hubunganku dengan kalian. Suara Budi mulai bergetar. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Dia berbalik menatapku. Kenapa kamu tidak bilang, sayang? Kenapa kamu biarkan dirimu disiksa seperti ini? Air mataku semakin deras. Aku takut kamu tidak percaya. Takut kamu pikir aku cari masalah dengan ibu. Budi memelukku erat. Sangat erat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Maafkan aku, bisiknya di telingaku. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena tidak menyadarinya. Maafkan aku karena membiarkanmu sendirian menghadapi semua ini. Aku menangis di pelukannya. Semua beban yang selama ini kutanggung sendirian, seolah meledak keluar. Aku menangis sejadi-jadinya, tidak peduli Ibu Ratna dan Dewi melihat. Budi, lepaskan Sinta dulu, kita bicara baik-baik, kata Ibu Ratna dengan nada yang mencoba tenang. Budi melepaskan pelukannya, tapi tetap memegang tanganku erat. Dia menghadap ibunya dengan wajah yang masih marah. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Bu. Mulai besok, kami pindah dari rumah ini. Apa? Ibu Ratna terlihat syok. Kamu mau tinggalkan ibu? Bukan tinggalkan, kami hanya perlu rumah sendiri. Kami sudah menikah setahun, sudah waktunya punya rumah sendiri. Tapi Budi, rumah ini besar. Kenapa harus pindah? Ibu janji akan memperbaiki sikap ke Sinta.
Ibu tidak akan begitu lagi. Terlambat, Bu, kata Budi dengan nada final. Sinta sudah menderita setahun karena perlakuan ibu. Setahun, dan saya tidak menyadarinya karena saya terlalu percaya pada ibu. Sekarang saya harus memprioritaskan istri saya. Budi, dengar ibu dulu. Tidak, Bu, teriak Budi, membuat kami semua terlonjak. Selama ini saya selalu dengar ibu, selalu turuti ibu. Dan lihat akibatnya. Istri saya disiksa di rumah sendiri dan saya tidak tahu apa-apa. Ibu Ratna mulai menangis. Ibu tidak bermaksud menyiksanya. Ibu cuma apa, Bu? Cuma ingin mengajarkan dia tidak boros? Dengan cara membiarkannya kelaparan? Itu bukan mendidik, Bu. Itu penyiksaan. Budi menarik tanganku. Ayo, sayang, kita ke kamar. Kita akan packing malam ini juga. Tapi aku menahannya. Budi, tunggu dulu. Dia menatapku bingung. Aku melepaskan tangannya dan berjalan menghadap Ibu Ratna. Wanita yang sudah membuatku menderita setahun penuh. Wanita yang membuatku kelaparan setiap hari. Wanita yang memperlakukanku bukan sebagai menantu, tapi sebagai pembantu. Ibu, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kukira bisa kulakukan. Selama setahun ini, saya sudah mencoba jadi menantu yang baik. Saya bangun paling pagi, masak untuk semua orang, bersih-bersih rumah, cuci baju, setrika. Semua saya lakukan dengan senang hati. Karena saya pikir, kalau saya cukup baik, cukup patuh, cukup mengalah, ibu akan menghargai saya suatu hari nanti. Ibu Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang saya dapat adalah perlakuan yang tidak adil. Saya yang masak, tapi tidak boleh makan bersama keluarga. Saya yang bangun paling pagi, tapi harus makan paling terakhir dengan sisa makanan yang sudah dingin. Saya yang bekerja paling keras di rumah ini, tapi diperlakukan paling buruk. Sinta, saya tahu ibu tidak suka saya dari awal. Mungkin karena saya dari keluarga sederhana. Mungkin karena ibu pikir saya tidak pantas untuk Budi. Tapi ibu harus tahu, saya mencintai Budi dengan segenap hati saya. Dan saya rela menderita demi dia. Tapi sekarang saya mengerti, cinta itu bukan berarti harus menderita. Aku menarik napas panjang. Saya memaafkan ibu. Tapi saya setuju dengan Budi. Kami perlu rumah sendiri. Ibu Ratna menangis semakin keras. Maafkan ibu, Sinta. Ibu tidak tahu. Ibu tidak bermaksud. Ibu tahu, Bu. Kataku pelan tapi tegas. Ibu sangat tahu apa yang ibu lakukan. Tapi ibu pikir saya tidak akan pernah bilang ke Budi. Ibu pikir saya akan terus diam karena takut. Aku berbalik dan berjalan ke arah Budi. Dia memelukku dan kami berjalan bersama ke kamar. Di kamar, Budi langsung mengambil koper besar dari lemari. Dia mulai memasukkan bajuku dengan gerakan yang terburu-buru dan sedikit kasar karena masih emosi. Budi, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, kataku sambil memegang tangannya. Dia berhenti dan menatapku. Lalu tiba-tiba dia memelukku lagi, sangat erat, seolah takut aku akan menghilang. Maafkan aku, sayang, bisiknya. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu. Aku gagal jadi suami yang baik. Jangan bilang begitu. Kamu suami yang baik. Kamu bekerja keras untuk kita. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku terlalu percaya sama ibu. Aku terlalu buta untuk melihat apa yang terjadi di depan mataku sendiri. Kamu semakin kurus dari hari ke hari, dan aku cuma mikir kamu lagi diet. Aku bodoh. Budi, dengarkan aku. Aku melepaskan pelukannya dan menatap matanya. Aku yang memilih untuk tidak bilang. Aku yang takut. Itu keputusanku. Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri. Tapi kalau aku lebih perhatian, aku pasti akan tahu. Sudah, sayang. Yang penting sekarang kamu sudah tahu. Dan kita akan mulai hidup baru, berdua, tanpa ada yang menghalangi kita. Budi menciumku lembut di kening, lalu di hidung, lalu di bibir. Aku janji akan jadi suami yang lebih baik. Aku janji akan selalu melindungimu. Aku janji tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk keluargaku sendiri, menyakitimu lagi. Kami mengepak barang bersama-sama. Baju, sepatu, buku, dokumen penting, semua kami masukkan ke dalam koper. Ternyata barangku tidak terlalu banyak, hanya 2 koper besar dan 1 tas ransel. Ketika kami keluar dari kamar dengan koper-koper itu, Ibu Ratna masih menunggu di ruang keluarga. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Budi, tolong, jangan pergi malam ini. Tunggu sampai besok pagi. Kita bicarakan baik-baik. Mohon Ibu Ratna. Budi menggeleng. Tidak, Bu. Kami pergi sekarang. Kami akan menginap di hotel dulu. Besok akan cari apartemen. Budi, Ibu, saya mohon jangan persulit. Keputusan ini sudah final. Pak Hadi yang tadi sempat menghilang tiba-tiba muncul.
Dia menatap kami dengan tatapan sedih. Budi, ayah minta maaf. Ayah tidak tahu ibu memperlakukan Sinta seperti itu. Kalau ayah tahu, ayah pasti akan menghentikannya, kata Pak Hadi dengan suara serak. Ayah juga jarang di rumah ya. Ayah tidak tahu apa yang terjadi di sini, jawab Budi. Tapi tetap saja ini rumah ayah. Ayah yang bertanggung jawab. Ayah minta maaf ke Sinta. Pak Hadi berjalan mendekatiku dan menggenggam tanganku. Maafkan kami nak, maafkan ayah dan ibu. Kami tidak bermaksud membuatmu menderita. Aku menatap Pak Hadi, pria yang selalu baik padaku. Dia jarang di rumah karena pekerjaannya yang menuntut dia untuk sering dinas keluar kota. Dia memang tidak tahu apa yang terjadi. Ayah tidak perlu minta maaf. Ini bukan salah ayah, kataku sambil tersenyum sedih. Budi, dengarkan ayah. Ayah tahu kamu marah. Tapi jangan putuskan hubungan dengan keluarga gara-gara ini. Tetap datang berkunjung. Bawa Sinta. Ayah janji akan pastikan ibu memperlakukan Sinta dengan lebih baik. Budi menatap ayahnya lama. Lalu menghela napas panjang. Baik ya, tapi tidak sekarang. Kami butuh waktu. Dan satu hal yang pasti, kalau ibu tidak bisa memperlakukan Sinta dengan hormat, kami tidak akan datang lagi. Pak Hadi mengangguk mengerti. Dia memeluk Budi sebentar, lalu melepaskannya. Kami berjalan ke arah pintu dengan koper-koper kami. Di ambang pintu, aku menoleh ke belakang. Ibu Ratna berdiri di tengah ruang keluarga, menangis dengan wajah yang hancur. Dewi memeluk ibunya, juga menangis. Entah kenapa, hatiku sedikit tersentuh melihatnya. Tapi aku tahu ini keputusan yang benar. Kami perlu ruang sendiri. Kami perlu hidup sebagai pasangan suami istri yang seharusnya, tanpa campur tangan yang berlebihan dari mertua. Di mobil, Budi memegang tanganku erat saat mengemudi. Kamu lapar, sayang? Tanyanya. Aku mengangguk. Sangat. Kita makan dulu sebelum ke hotel. Kamu mau makan apa? Apapun, yang penting kamu kenyang. Aku tersenyum, kali ini tersenyum tulus yang sudah lama tidak kulakukan. Apa saja, yang penting kita makan bersama. Kita akan selalu makan bersama mulai sekarang. Kamu tidak akan pernah makan sendirian lagi. Aku janji. Kami berhenti di restoran Padang yang masih buka. Budi memesan banyak sekali makanan. Rendang, ayam pop, gulai ikan, sayur nangka, terong balado, sambal hijau, dan nasi putih panas. Ini terlalu banyak, Budi, kataku sambil tertawa kecil melihat meja yang penuh dengan makanan. Tidak ada yang terlalu banyak untuk istriku yang sudah kelaparan setahun. Makan sebanyak yang kamu mau, sayang, habiskan semuanya kalau kamu mau. Aku mulai makan, dan oh Tuhan, rasanya sangat enak. Makanan hangat dengan bumbu yang lengkap, porsi yang banyak, dan yang terpenting, aku makan bersama suamiku di meja yang sama. Tidak ada yang menatapku dengan pandangan meremehkan. Tidak ada yang bilang aku tidak pantas makan bersama. Tidak ada yang menyuruhku menunggu sampai mereka selesai. Aku makan sampai benar-benar kenyang untuk pertama kalinya dalam setahun. Budi menatapku dengan senyum lembut sambil sesekali menyuapiku dengan tangannya sendiri. Kamu tahu tidak, ini pertama kalinya aku melihatmu makan dengan tenang dan bahagia, katanya. Aku tersenyum dengan mulut penuh nasi. Karena ini pertama kalinya aku makan dengan tenang dan bahagia dalam setahun. Setelah selesai makan, kami menuju hotel berbintang 3 tidak jauh dari sana. Budi memesan kamar dengan tempat tidur besar dan pemandangan kota. Di kamar hotel, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur yang empuk. Budi berbaring di sampingku, memelukku dari belakang. Besok kita akan cari apartemen yang bagus, dekat dengan sekolahmu dan kantorku. 2 kamar tidur, 1 untuk kita, dan 1 untuk ruang kerja. Ada dapur yang lengkap supaya kamu bisa masak kalau mau. Tapi tidak ada yang memaksa kamu masak setiap hari. Kita juga akan sering makan di luar, quality time berdua. Bagaimana? Aku berbalik menghadapnya. Kedengarannya sempurna. Kamu bahagia? Sangat. Aku janji akan membuat kamu bahagia setiap hari, sayang. Tidak akan ada lagi air mata. Aku memeluknya erat. Terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah membelaku. Maafkan aku karena terlambat menyadarinya. Tidak terlambat, kamu datang di waktu yang tepat. Malam itu aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam setahun. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada kekhawatiran tentang harus bangun pagi untuk masak. Tidak ada rasa takut akan perlakuan mertua. Hanya ada kedamaian. Keesokan paginya, kami sarapan di restoran hotel. Budi mengambilkan makanan untukku dari buffet. Piringku penuh dengan nasi goreng, telur, sosis, roti, selai, buah-buahan, dan jus jeruk. Ini banyak sekali, Budi, protesku sambil tertawa.
Kamu harus makan banyak supaya cepat gemuk lagi. Aku suka kamu yang berisi, bukan yang kurus seperti sekarang. Kami makan sambil merencanakan hari kami. Setelah sarapan, kami akan mencari apartemen. Budi sudah menghubungi beberapa agen properti dan membuat janji untuk melihat beberapa unit. Apartemen pertama yang kami lihat terlalu kecil. Yang kedua terlalu mahal. Yang ketiga lokasinya terlalu jauh. Tapi yang keempat sempurna. Apartemen 2 kamar tidur di lantai 15 dengan pemandangan kota yang indah. Ada ruang tamu yang luas, dapur yang lengkap dengan peralatan modern, kamar mandi dengan bathtub, dan yang paling penting, terasa seperti rumah. Kita ambil ini, kata Budi tanpa ragu setelah melihat-lihat sebentar. Tapi kita belum lihat yang lain. Tidak perlu. Aku tahu kamu suka apartemen ini dari cara matamu berbinar saat masuk tadi. Dia benar. Aku memang langsung jatuh cinta dengan apartemen ini. Budi langsung mengurus semua administrasi, dan dalam 3 hari, kami sudah bisa pindah. Kami membeli furnitur baru, peralatan dapur baru, spray baru, semua serba baru untuk memulai hidup baru kami. Minggu pertama di apartemen baru terasa seperti bulan madu kedua. Kami makan bersama setiap hari. Kadang aku masak, kadang kami pesan makanan, kadang kami makan di luar. Yang penting kami bersama. Budi jadi lebih sering pulang tepat waktu. Dia bilang, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganku untuk menebus setahun yang hilang. Aku juga mulai pulih. Nafsu makanku kembali normal. Berat badanku perlahan naik. Wajahku tidak pucat lagi. Tapi yang paling penting, aku bahagia. Benar-benar bahagia. 2 minggu setelah kami pindah, Pak Hadi menelepon Budi. Ayah minta kita datang untuk makan malam bersama. Ayah bilang, ibu ingin minta maaf secara langsung, kata Budi setelah menutup teleponnya. Kamu mau pergi? Tanyaku. Terserah kamu, sayang, aku ikut keputusanmu. Aku berpikir sejenak. Sebagian diriku masih sakit hati dengan perlakuan Ibu Ratna. Tapi sebagian lagi ingin memberi kesempatan. Bagaimanapun dia masih ibu dari suamiku. Ayo kita pergi, tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Kalau mereka masih memperlakukanku tidak baik, kita langsung pulang. Deal.